Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Rima. Hari ini kita akan lanjut belajar muatan SBDP di tema 1, khususnya di subtema 2 dan subtema 3. Di sini Bu Rima akan menggabungkan materi SBDP di subtema 2 dan juga subtema 3. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, selain permainan tradisional, budaya yang harus dilestarikan di daerah kita, khususnya Indonesia, itu adalah tari daerah. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola lantai dasar dalam sebuah tarian. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsinya apa? Fungsi pola lantai dalam tarian yaitu menciptakan kekompakan antar penari, memperindah sebuah tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Komposisi itu apa? Komposisi itu adalah suatu susunan atau tata susun. Ingatkah anak-anak dengan tari Bungong Jumpa? Tentunya masih ingat ya. Tari Bungong Jumpa itu dilakukan secara berkelompok. Kerjasama dan kekompakan juga diperlukan saat menampilkan tarian tersebut. Dalam sebuah tari itu ada macam-macam sekali formasi atau pola lantai. Ada yang berasal dari garis lurus dan juga garis lengkung. Di sini dalam tari Bungong Jumpa pada gerakan ABCD, masih ingat kan anak-anak gerakannya apa? Nah, dalam setiap gerakan ABCD itu memiliki formasi yang berbeda-beda. Contohnya di sini yang pertama, formasi pada gerakan A itu adalah sejajar ke samping. Formasi pada gerakan B itu adalah membentuk huruf V. Selanjutnya, formasi pada gerakan C itu posisinya atau formasinya melingkar. Selanjutnya, pada formasi gerakan D itu adalah zigzag. Nah, di sini posisinya zigzag. Jadi, untuk gerakan A dan juga D ini asal mulanya dari gerakan garis lurus. Kalau melingkar ini garis lengkung. Untuk gerakan V ini juga berasal dari garis lurus. Nah, ini harus dihafalkan anak-anak. Gerakan A, gerakan B, dan gerakan C, dan gerakan D formasinya itu apa saja. Biasanya keluar dalam soal-soal atau ujian. Nah, tari Bungong Jumpa itu akan lebih menarik apabila diiringi dengan musik. Dalam sebuah tarian, fungsi musik secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, musik sebagai pengiring tarian. Digunakan sebagai pengatur irama tari karena tari merupakan gerakan yang berirama. Irama berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya suatu rangkaian gerak tari. Perlunya kerjasama antara penari dan pemain musik agar tarian dapat disajikan dengan selaras dan sesuai dengan irama. Fungsi musik yang kedua yaitu sebagai pemberi suasana dalam tarian, yaitu untuk menggambarkan suasana yang digambarkan dalam tarian. Artinya, musik berperan untuk memperkuat suasana tari agar sesuai dengan tujuan atau jalan ceritanya. Dalam memperagakan tari berkelompok diperlukan kerjasama antar penari. Berbagai jenis karya tari kelompok harus memperhatikan komposisi atau susunan atau juga tata susun, yaitu memperhatikan satu, kesatuan, selang-seling, terpecah, silih berganti, dan juga keseimbangan. Penjelasan lebih lengkapnya ada di LKS 84. Contohnya di sini adalah komposisi tari dalam kesatuan. Artinya, kesatuan tidak hanya pada saat penari memperagakan gerakan yang sama, tetapi juga harus terlihat pada saat penari melakukan gerakan yang berbeda dengan posisi yang berbeda pula. Kemudian, komposisi selang-seling maksudnya peragaan gerak dengan variasi komposisi tersebut akan membuat karya tari menjadi indah.
Selanjutnya, anak-anak bisa membaca dan mempelajari di LKS halaman 84 ya. Nah, setelah kita tahu apa saja formasi dalam sebuah tari, apa fungsi musik dalam sebuah tari, setelah pertunjukan tari ditampilkan, kita perlu memberikan apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi itu merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya. Pada kegiatan apresiasi itu ada mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Tetapi biasanya kita mengenal apresiasi itu hanya dengan menilai saja. Oh bagus, oh ini kurang bagus. Nah, tidak cukup hanya itu saja, tapi kita juga perlu mengenali, menghargai makna atau nilai-nilainya yang terkandung dalam karya tersebut. Oke anak-anak, itu tadi materi SBDP pada subtema 2 dan subtema 3. Silakan anak-anak pelajari kembali materi tersebut dengan membaca dan menandai materi yang penting. Pada LKS halamannya sudah tertera di situ. Kemudian untuk latihan soal, silakan membuka LKS halaman 67 yang Romawi 1 saja. Nah, di situ Bu Rima sudah berikan gambar, jadi nanti tidak salah mengerjakan. Silakan bisa langsung dikerjakan pada LKS tersebut. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa WA ke Bu Rima. Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini, Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.